Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Mobile Computing. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 ya. Oke, untuk pertemuan ke-10 ini kita akan membuat contoh salah satu proyek, yaitu dari program Eclipse yang nantinya akan dimunculkan dengan tampilan atau emulator aplikasi Android ya. Oke, di minggu yang lalu sudah saya tugaskan untuk menginstal Eclipse ini ya. Oke, terus untuk tata caranya juga sudah saya berikan, dan terus di sini untuk mengetahui platform yang digunakan, kita bisa mengklik di daerah Android SDK and FID Manager. Terus kemarin juga sudah pernah kita buatkan ini untuk satu platform. Di sini kita menggunakan namanya bebas ya, terus target name-nya yaitu Android 2.3, terus platformnya 2.3, terus untuk AAV levelnya adalah 9 ya. Oke, kalau kita run nanti munculnya seperti ini. Ini adalah untuk pengujian bahwa nanti coding yang kita buat di dalam Eclipse ini berhasil atau tidak gitu ya. Nah, ini tampilannya emulator untuk aplikasi Android. Oke, di sini masih model yang lama ya. Oke, langsung aja. Sebelum saya membuat salah satu project ya, dan di sini perlu kita ketahui yang ada tampilan utama dari Eclipse ini, yaitu yang pertama dari sini ya, Page Explorer-nya. Ini nanti posisi dari beberapa file atau folder yang kaitannya dengan pembuatan project. Terus yang di tengah ini nanti untuk pengkodingannya atau skripnya yang kita buat di daerah sini. Oke, terus yang lainnya itu adalah sebagai pendukung saja ya. Oke, ini untuk mengetahui problemnya di mana, ini untuk mengetahui Java doc-nya, ini untuk mengetahui deklarasi dari sebuah coding atau skripnya. Oke, untuk membuat projectnya ya. Yang pertama kita pilih file, terus di sini kita pilih new, terus di sini kita pilih Java project ya. Terus oke, maaf ya. Ini untuk yang biasanya ya, karena ini sudah terhubung dengan Android SDK, kita pilihnya yang file, new, terus other ya, atau yang lainnya. Nah, terus di sini kita nanti ada pilihan yang kedua, yaitu Android ya. Nah, terus kita buka untuk minusnya ini. Di sini ada 3 pilihan, yaitu Android Project, Android Test Project, terus Android XML File. Nah, yang kita pilih yaitu Android Project ya. Setelah itu kita next ya. Nah, di sini kita akan buatkan projectnya ya. Oke, di sini kita tuliskan nama projectnya, contohnya program aplikasi 1. Nah, biasanya ini untuk nama project itu tidak boleh ada spasi ya, itu disambung semua. Terus setelah itu di sini kita pilih untuk build targetnya itu yang kita buatkan platform di awal tadi itu ya, yaitu menggunakan Android 2.3 ya, terus platformnya 2.3, terus API levelnya adalah 9 ya, itu ya. Nah, terus nanti di sini untuk nama aplikasinya ya,
Contohnya di sini program 1 ya. Program 1. Terus ini untuk PCS name-nya ya. PCS name-nya itu ya, untuk cara penulisannya di sini kita tuliskan titik. Nah, ini nanti bebas. Contohnya latihan titik, nanti ditulis lagi aja boleh ya. Jadi program 1 ya. Terus untuk create activity-nya sama ya. Kita tuliskan program 1. Terus minimal SDK-nya adalah 9 ya. Jadi kita mengikuti ininya, API-nya ya. Nah, ini tandanya kalau seperti ini bisa untuk dibuatkan project. Nah, setelah itu kita baru finish ya. Oke. Nah, di sebelah kiri langsung muncul beberapa folder dan subfoldernya ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk page explore-nya. Yang pertama di sini ada program ya, program aplikasi 1. Ini adalah projectnya. Terus kalau kita lihat di sini ada SRC itu resource, terus ada folder gain, terus ada ini Android 2.3 ini platformnya, terus ada lagi aset, terus ada lagi REST ya. Nah, resource itu biasanya kaitannya dengan penulisan script di sini ya. Ya, kaitannya di sini nanti menggunakan bahasa ini ya, bahasa Java ya. Nah, di sini tertulis program .1 Java ya. Kita klik 2 kali itu nanti akan muncul di tengah ini ya. Ini yang kaitannya dengan pemrograman bahasa Java ya. Nah, nanti kita lebih banyak pengkodingannya di sini nanti. Terus di sini juga ada Gen ya. Nah, Gen juga ini juga pendukung dari untuk resource sendiri ya, Gen. Tapi biasanya jarang untuk digunakan ya. Yang lebih sering digunakan adalah resource-nya. Terus ada lagi aset ya. Aset itu nanti kaitannya dengan kita bisa menampilkan gambar ya. Jadi nanti untuk folder di dalamnya bisa untuk gambar, untuk icon ya, untuk musik dan lain-lain. Nanti bisa dibuatkan di sini. Nah, karena ini masih program 1 masih kosong, berarti ini belum ada apa-apanya. Terus yang terakhir di sini ada REST ya. Nah, REST ini juga penting kaitannya dengan tampilan yang ada nanti di Android ya. Oke. Nah, di sini ada drawable, itu biasanya kaitannya dengan gambar ya. Nah, selain kita masukkan di aset juga bisa di bagian sini ya untuk gambar ya. Di sini sudah ada gambar namanya icon PNG ya. Nah, ini PNG. Nah, ini juga kita bisa masukkan lewat sini juga. Ya, terus di sini juga ada layout ya. Ini juga penting untuk tata letak dalam aplikasi Android. Nah, kita juga bisa buka ini filenya namanya XML ya. Kalau ini Java ya, yang pertama resource itu, terus yang kedua ini di dalam REST layout. Kalau kita klik 2 kali itu biasanya nanti muncul coding juga dalam bentuk bahasa XML ya. Nah, ini bentuk layoutnya. Nah, terus ini bentuk codingnya di sini. Nah, ini ya codingnya di sini. Nah, ini nanti kalau kita run nanti programnya munculnya seperti ini, ada tulisan Hello World program ya. Hello World program. Nah, ini biasanya berasal dari coding ya, coding yang ada di daerah. Nah, ini nanti masih default ya. Jadi biasanya munculnya dia di bagian. Nah, ini nanti yang ditampilkan di bagian stringnya ya. Jadi hello world ya, hello world program. Jadi ini mencetak teks yang ada di dalam value string. Jadi nanti ke depan kita bisa membuat scriptnya di daerah sini ya. Bisa di bagian result di Java-nya, bisa di bagian XML,
ini kaitannya dengan tampilan. Gitu. Oke, kalau kita kembali ke main menu, nah ini ya Hello World Program. Oke, itu ya. Ini nanti bisa dikeluarkan, bisa dibuka kembali. Gitu. Itu hal-hal yang terpenting di dalam pemrograman Java menggunakan Eclipse yang terhubung dengan Android SDK. Nah, sekarang untuk mengeksekusinya ya, caranya akan lebih baiknya lebih fokus ke projectnya. Jadi di sini bisa nanti di klik kanan ya, klik kanan. Terus nanti pilihannya di sini adalah Run As ya, Run As Android Application. Kita klik di sini. Nah, karena saya sedang membuka tadi, jadi tinggal ditunggu aja hasilnya akan seperti apa ya. Nah ini ya, Hello World Program gitu ya, Hello World Program. Jadi ini baru tag aja yang tampil. Nanti ke depan kita membuat tombol ya, menampilkan gambar ya, dan lain-lain ya, kaitannya dengan mobile computing ya. Jadi pemrograman di dalam aplikasi smartphone atau perangkat bergerak. Oke, coba saya masuk mungkin ke menu ya, atau back ya. Nah, back. Nah, di sini kita masuk ke icon-iconnya. Nah, kita coba. Nah, di sini sudah satu program yang sudah terinstall ya. Kita klik 2 kali. Oke, ini ya aplikasi Android-nya. Dan terus bagaimana kalau kita nanti sudah buat program ini, terus mau dimasukkan ke HP langsung ya, ke smartphone langsung. Ini sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Nah, di awal kemarin pas penginstalan akan mengarahkan penempatan file projectnya. Nah, di sini kita bisa buka dokumen, terus di sini kita pilih, nah coba ya. Oke, kita cek lagi. Kemarin itu masuknya di bagian Eclipse ya. Sebentar. Kita cek di bagian sini, di properties dulu ya. Nanti letaknya di mana? Nah ini ya, letaknya di C User Workshop Workspace Application 1 ya. Berarti di C ya, di drive C, di user lagi, terus tadi masuknya user workspace ya, user. Nah ini ya, user workspace. Nah ini program aplikasi 1. Terus kita masuk ke bin ya, masuk ke bin. Nah ke bin. Nah di sini ada file APK-nya. Nah kalau teman-teman mahasiswa ini copy langsung masukkan ke HP, nanti langsung akan masuk ya ke dalam HP smartphone yang dengan sistem operasi atau platform Android gitu ya. Nanti ada semacam penginstalan dulu ya gitu. Dan nanti tampilnya akan seperti ini ya. Oke, itu teman-teman mahasiswa ya. Silahkan nanti dicoba untuk aplikasi pertama dulu ya. Nah, setelah itu nanti kita akan mulai dengan pemrograman yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.